supaya dari Fnatic Onyx bisa mendapatkan kemenangan dan memecahkan rentetan win streak dari Yodo Red Giants. Fanny di ban, respect lagi melihat bagaimana di game pertama Kairi dengan Fanny yang sangat-sangat efisien, sangat-sangat efektif untuk menghancurkan lini-lini dari Yodo Red Giants. Betul. Dan kali ini kita nggak ngelihat adanya Zas. Oh, ini Arcadia. Ada ya, jadi nggak kemana-mana ya, aman ya. Kemana-mana. Kita belum ngelihat adanya Zas yo. Zas masih available dan bisa juga untuk diambil sebagai first pick dari Yodo Red Giant apabila nggak di-ban oleh Fnatic Onyx. Tapi nggak hanya Zas, Zusin pun masih bisa digunakan karena lagi-lagi dua mage itu adalah hero yang cukup menyebalkan, tapi ternyata Nolan. Lagi-lagi respect nih untuk dua hero dari masing-masing junglernya nih. Nolan, ini berarti hero early game, hero lini belakang yang bisa ngacak-ngacak. Ini mereka mau main apa nih? Zasnya langsung first pick udah pasti. Terbuka lebar, nggak bakal disia-siakan. Tapi siapa yang akan diambil oleh Kairi dengan adanya Zaz seperti ini? Menarik nih ya. Tadi sempat head to headnya dengan Vexana dan nggak terlalu berjalan mulus. Sementara Roger, hero yang sangat-sangat populer untuk di patch sekarang, kali ini ada di tangan dari Fnatic Onyx dan satu pilihan hero lainnya. Apakah langsung menuju ke arah Ruby? Agar setidaknya apabila ada mungkin assassin lagi yang bisa dibawakan, udah ada jawabannya. Haya kah yang mau diambil lagi sama Yodo Red Giants? Karena tersisa ya udah Fanny nggak ada, Link nggak ada, Nolan nggak ada. Yang punya potensi ya di Haya aja. Dan targetnya langsung Haya yang dipilih sama Onyx. Jadi mereka tidak memainkan flexible pick. Oke. Mereka memastikan bahwa Roger akan berada di arah gold lane dan Hayanya akan dipegang oleh Kairi. Ya dan lagi-lagi Haya menjadi prioritas untuk Fnatic Onyx ya. Ya. Di game sebelumnya Haya ada di pick kedua dan kali ini di pick pertama untuk Fnatic Onyx juga diamankan. Dengan gantinya Julian harusnya lebih aman untuk bisa mencari equipment terlebih dahulu, build itemnya terlebih dahulu sebelum join team fight. Karena berbeda seperti di game kedua tadi, Julian jauh lebih cepat dari rotasi dan juga lebih efektif di early game ya. Dan Moskovnya yang tadi digunakan 2 kali berturut-turut oleh cewek pindah tangan, di stolen. Kalau nanti kalian lihat asetnya dari SPS ini ya, di stolen oleh teman-teman dari Yodo Red Giants, sehingga ya Roger akan ketemu bersama dengan Moskov dan Alpha yang jadi pilihan untuk mengisi posisi jungler bagi Yodo Red Giants. Mereka mau mematikan lini depan sepertinya dengan true damage yang dihasilkan oleh Alpha. Dan ngomongin soal bagaimana nanti rotasi antara kedua jungler, gue rasa masih Haya sih diunggulin. Oke, Haya ya. Tapi balik lagi, Alpha di tangan Sekis juga di hari pertama kemarin mereka benar-benar kebilang menggunakan Alphanya. Jadi apakah akan menjadi PR nih untuk Fnatic Onyx karena nantinya Alpha sangat-sangat mudah untuk bisa memberikan true damage-nya ke para frontliner, tapi Edith yang diambil oleh Fnatic Onyx berpindah tangan juga. Dan aku suka jujur dengan pemilihan Edith yang diambil karena selain punya sustainability, punya banyak crowd control, dan ingat bisa menjadi hero bait dengan primal wrath-nya. Iya, ini yang tadi sempat gue singgung ya, ketika Alpha yang di-pick akan mengambil ke arah atau mengancam frontliner yang ada. Dan pilihan terhadap Edith ini wise banget, karena ketika agresivitas dari Alpha muncul, ini bisa langsung di-deny dengan ada onward ataupun nanti di combo dengan Earth Shatter. Ini membuat dari Alpha nantinya nggak punya escape mechanism, bakal kesulitan. Dia paling mau buat escape mau nggak mau pakai Spear of Alpha-nya aja. Spear of Alpha bakal jadi poin penting tuh ya untuk bisa escape dari sergapan Hayabusa. Dan Terizla di-ban oleh Fnatic Onyx, Yodo Red Giants. Belum terlihat ada mid lane. Ternyata lebih fokus ke arah Keyboy dengan Tigreal yang mereka ambil sebagai ban keempat. Fnatic Onyx last banningnya lagi-lagi ke arah Kram kah? Karena ya harus benar-benar antisipasi dengan hero-hero potensial pick seperti Ruby ataupun Arlott yang masih Arlott di-ban, Ruby sih kayaknya ya. Iya. Ya, atau Ruby-nya mau dipegang sama Fnatic Onyx, itu bisa di-ban sama Yodo Red Giants nanti Ruby-nya. Bisa. Jadi mereka mungkin cari opsi lain nih. Karena sama-sama mungkin mid lane Sans yang kayaknya nggak jadi prioritas di-ban sama Yodo Red Giants ya. Padahal mereka udah punya Zaz. Tapi mereka benar-benar ya udah kasih aja Vexananya mungkin untuk dimainkan untuk kali ketiga. Tapi Grok yang akan di-ban oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Dan ini bagus banget, mengingat dari tadi Yams selalu bisa ngeganggu pergerakan dari Kairi.
Gak game pertama dan game kedua, lagi-lagi early game dari Fnatic Onyx ini dipress habis-habisan oleh keberadaan dari Yams. Dan dengan gak adanya Grok, seenggaknya itu bisa membuat lebih lebar lagi space untuk farming Kairi di game ketiga ini. Ya karena Yums memang tipikalnya agresif banget ya untuk nemenin Kairi farming. Ya dengan Grok yang di ban itu jadi pilihan bijak. Dan Vexana yang tadi sempat kita bahas bahwa ini kayaknya hero-heronya Suns gak ada yang di ban, ternyata langsung dipilih. Dengan adanya Vexana dan Ruby, udah pasti akan menjadi pilihan bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Masih cukup fleksibel juga antara Ruby dan juga Edith ya. Iya, dan ini yang tadi aku bahas di game kedua ya. Valentina sebenarnya bisa jadi jawaban loh sebenarnya untuk berhadapan dengan Zas itu sendiri. Iya. Dengan mengambil ultimate yang bisa dibuka oleh Zas akan mempersulit juga member-member dari Yudo Red Giants ketika team fight. Yeah. Karena dari tadi selalu ada Nightmare spawn dimanapun team fight berada. Itu yang bikin PR sih. Dan kekuatan early game juga ya dari Valentina ya. Damage di awal, clear-nya juga cepet. Jadi itu akan merepotkan sendiri untuk Zas. Tapi Kufra hadir untuk menjadi stopper bagi Hayabusa. Memang sengaja mungkin Rubinya dilepas karena mereka udah prepare dengan Kufra. Hati-hati kembali Yums dengan hero momentum seperti ini yang bakal menjadi ancaman bagi Fnatic Onyx. Dan ada suara export yang terdengar. Berarti pilihannya untuk kedua frontliner adalah export dan Kufra. Iya, dan lagi-lagi Xborg yang dipick ulang oleh Yudo Red Giant ini akan membuat Kairi lagi-lagi bingung nih targetinnya ke arah mana. Karena ke arah Zas dia bisa menghindar dengan Dominator Descent. Mungkin targetnya cuma Innocent lagi. Atau bahkan Alpha dari Sekis ini juga bisa menjadi target. Asalkan kondisi harus lebih snowball ke arah Hayabusa dari Kairi. Iya sih. Tapi kalau ngomongin bagaimana head to head nanti antara Hayabusa dan juga Alpha, ini jelas dengan 3 frontliner dari Yudo Red Giants mereka siap ambil ke arah objektif netral nantinya. Mereka punya Kufra, mereka punya Xborg, dan Alpha udah pasti akan lebih tanky dibanding Hayabusa ketika mau beradu jotos di arah Turtle Pit. Ada Lilia yang muncul yang bakal menjadi satu tumpuan, bahkan jadi high ground pula bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Iya, dan last pick ternyata yang disimpan adalah Lilia untuk Suns. Burst ya. Iya, itu yang mereka butuhkan juga, setidaknya hero yang bisa nge-kite dengan adanya Edith dan juga Lilia. Bakal ada momentum nantinya bisa melakukan tarik ulur ketika team fight dan siapa tahu lebih menguntungkan ke arah Onyx. Ini early game-nya sebenarnya kuat ya untuk Onyx. Mereka early game pressure dari Roger, dari Lilia pula. Ini benar-benar mengoptimalkan supaya dari Kairi bisa lebih well farm dibanding di game yang kedua tadi. Sedangkan untuk Yudo, mereka cukup balance. Bahkan di arah late game mereka punya Moskov, di early game-nya mereka punya 3 badan sekaligus. Mereka punya Alpha, Export dan juga Kufra. Betul, dan inilah dia untuk game ketiga penentuan siapa yang akan 100% win rate dari grup B. Apakah Yudo Red Giants atau Fnatic Onyx? Yes, satu sama. Match point yang kita harapkan adalah Fnatic Onyx bisa membalaskan kekalahan di game kedua. Dan ini dia game ketiga, final untuk Battle of Champion antara Fnatic Onyx berhadapan dengan Yudo Red Giants. Kairi sudah berada di posisi bersama dengan Sekis juga sama-sama ke arah orange buff. Betul, ini sepertinya akan ada rotasi yang berbeda ya dari kedua belah jungler karena memulai di buff yang sama. Terlihat mungkin Fnatic Onyx dengan start di area orange buff nantinya akan ada level 5 di orange buff pada saat turtle pertama untuk Kairi. Sementara di bagian atas ada pergerakan dari dua member Fnatic Onyx, Kram yang dituju. Iya, targetnya langsung ke Kram ya. Mereka langsung rotasi dari Keyboy dan juga Luffy berada di arah top lane. Yams juga melakukan satu Tyrant Rage yang coba untuk mendapatkan ke arah Luffy. Tapi Luffy masih terlalu dini untuk bisa ditumbangkan. Terlalu kuat. Fnatic Onyx mereka bermain jauh lebih aman, gak terlalu agresif terlihat. Meskipun untuk kali ini kayaknya Yudo bakal invasi jungle terlebih dahulu. Lava Golem yang jadi target dan terlihat dari emblemsnya. Lagi-lagi Warcry untuk Kairi. Keyboy! Ya kali ini terkena tekanan cukup besar dari Yums. Langsung hilang first blood untuk teman-teman Yudo Red Giants. Wah, itu sangat-sangat berbahaya untuk Fnatic Onyx karena lagi-lagi early game mereka di press oleh Yudo Red Giants. Bahkan Kairi ini kehilangan satu creep jungle, berbeda sekitar setengah experience dari Sekis. Membuat Kairi bakal cukup sulit mengejar levelnya. Ini yang tadi kita bahas, bagaimana Yums ini kalau main hero moment bahaya banget. Dan itu terjadi dengan adanya Tyrant Revenge yang dikeluarkan
langsung ke arah target Keyboy. Gak masalah early game mereka mendapatkan ke arah frontlaner, karena impactnya nanti bakal besar juga. Ya, memang turtle pertama sudah mulai hadir dan lagi-lagi Fnatic Onyx mereka masih cukup struggle ya. Early game di 3 game hari ini selalu dipegang oleh Yudo Red Giant. Bahkan dari segi power hero, Yudo Red Giants memiliki potensi untuk memegang kendali di turtle pertama. Tapi Orange Buff akan segera dituju oleh Kairi terlebih dahulu dan sepertinya akan coba dikontes. Tapi ternyata enggak, Kairi lebih fokus menuju ke buff keduanya. Ya, karena juga kayaknya informasi dari Keyboy dan juga Suns melihat gak ada Alpha di depan. Belum kelihatan gerak-geriknya dan udah dicek rumputnya. Jadi dari Fnatic Onyx terutama dari Kairi bakal memfokuskan diri untuk ngambil ke arah purple buff dulu supaya energinya nggak cepet habis. Mereka butuh monster energy juga supaya makin berstamina. Wow, masalah sekarang ada perbedaan satu level dan sepertinya dipersiapkan. Dan Archeter dan Connector Restart Defense yang masuk ada 2 player sekaligus. Keyboy dan Lutfi langsung meregang nyawa, tapi lihat bagaimana Kairi dengan Shadow Kill-nya gagal untuk mencuri ke arah turtle yang pertama. Maka Sekis yang mengantongi turtle tersebut. Wah, itu serem banget. Stormy masang Nightmare spawn-nya di Shadow di belakang, membuat Kairi harus bisa menggoceknya. Terrence Rage yang connect bersama dengan dari Spear of Alpha. Kali ini Kairi, walaupun ada quad Shadow yang keluar, dia tetap tidak bisa kabur. Ini 3 game 3 kalinya 4-0 di menit ketiga nih, yo. Iya, dan bahkan Kairi udah tumbang 1 kali. Keyboy sudah tumbang 2 kali bersama dengan Lutfi 1 kali. Ini bukan hal yang baik sih kayaknya Radit kalau kayak gini ceritanya. Seakan-akan dia jauh kayak di game yang kedua. Betul, seperti di game pertama juga bahkan. Iya. Karena di menit ketiga 4 poin kill dan juga turtle pertama selalu milik Yudo Red Giants. Gila, agresif banget ya dari Yudo Red Giants di awal-awal. Tapi yang masih aman adalah di arah bottom lane. Cuma perbedaan level karena Innocent tadi rekan-rekan timnya dapetin ke arah turtle. Jelas untuk 1 level akan dipegang sama Innocent. Experience yang besar dari turtle tersebut. Tapi hati-hati di arah Orange Buff. Diam-diam udah ada Yums. Iya, memang ada ambush yang dipersiapkan. Untungnya Suns ini juga membuka visions sehingga Kairi lebih aman untuk bisa mendapatkan orange buff-nya. Di sisi atas masih beradu damage saja karena memang tadi terpick off Lutfi under conditions dibandingkan dengan Kram, mempermudah Kram untuk memberikan poking damage-nya karena harusnya ada perbedaan gold yang cukup jauh antara kedua belah explainer. Ya, karena Lutfi juga ditumbang 1 kali, pasti kehilangan dari wave minion juga, 1 atau 2 wave yang hilang. Bahkan terlihat juga dari level ya, perbedaan 1 level ini sangat-sangat berasa loh, sangat-sangat berarti untuk EXP Lane. Karena EXP Lane sangat-sangat butuh item yang tebal nantinya. Walaupun memang harga item kayak Brute Force itu nggak terlalu mahal, Queen's Wings juga nggak terlalu mahal. Ya, Hunter Strike item pertama yang dituju oleh Kairi. Sementara turtle kedua akan segera hadir Yums di sisi lain. Yumsnya langsung coba untuk all in semua kepada Lutfi. Terror Defense, Spear of Alpha membuat dari Lutfi tidak bisa bergerak kemana-mana, bahkan tidak sempat untuk mengeluarkan apapun. Tapi pertukaran dari turtle yang kedua yang bisa dipegang oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Ya, pertukaran memang 1 poin kill dan juga turtle, tapi harus berhati-hati. Terrence Rage lagi-lagi mengganggu sekali dari Yums. Lihat Yums, 1 kill 4 assist, total 100% kill participation di menit kelima. Ya, karena jelas udah pasti momentum dari dirinya semua. Dia yang selalu buka, dia selalu bisa dapetin, dan ini bahaya banget. Itu kenapa alasannya udah kasih aja rubinya kepada Fnatic Onyx. Karena mereka telah mempersiapkan sosok Kufra ini. Yang jadi masalah besar bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Rotasi ini yang harus coba untuk diperhatikan. Karena Kufra selalu ada di mana-mana. Hati-hati untuk cewek di area bottom lane. Ini ambush demi ambush dipersiapkan oleh Yudo Red Giant. Dipermudah dengan Yums yang bisa saja memberikan surprise attack-nya dari dalam semak-semak. Tapi memang di area river terlihat ada 3 member dari Fnatic Onyx yang bersiap juga. Yums nggak boleh dikasih bebas, nggak boleh dikasih space menuju ke jungle dari Fnatic Onyx. 6 menit berjalan yang ngecekin rumput nggak jauh-jauh dari Suns. Dengan Magic Shockwave-nya, Angry Gloom-nya, hanya itu yang bisa dilakukan. Karena rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang, dan selalu ada Yums malahan di situ. Ya, tapi kan nggak selalu Suns harus bisa naik turun. Iya. Nah, pergerakan Kufranya Yums ini bahaya. Tapi Alright dan juga Archeternya udah mulai connect. Yums dengan Immortal yang udah terbalut di awal-awal permainan menjadi item pertama, makin membuat dia pede lagi untuk menyerang ke depan. Setidaknya hanya terpaut 2.500 gold aja untuk di menit yang ke-6, dan dari segi item build kita lihat dimana Kairi ini nggak fokus ke arah Skypiercer karena memang kondisinya lagi under ya. Hunter Strike item pertama dan sepertinya akan menuju ke arah item kedua Heptasis. Tapi di sisi lain War Axe juga ada di tangan dari Lutfi.
cukup aman untuk di 6 menit game ketiga kita berjalan. Masalahnya Turtle 3, apakah akan ada kontes yang dilakukan oleh Fnatic Onyx? Berat juga ya kalau mau kontes ya. War X sih, kayaknya dari Kyrie item keduanya dia bakal tuju. Sementara untuk masalah lane-nya, wah itu udah ada yang connect lagi dari Yams-nya dengan Tyrant Rage yang dikeluarkan. Sans mencoba untuk memberikan damage yang cukup brutal dengan adanya Magic Shockwave, Angry Bloom. Bahkan dia harus mundur dengan Black Shoes untuk menjaga posisi. Karena turtle yang terakhir ini akan menjadi kontes yang sangat-sangat maksimal. Maka Spear of Alpha udah dibuka. Target operasi jatuh ke tangan Lutfi. Lutfi menggila tapi Lassie Sanity bersama dengan Flicker. Combo Keyboy akhirnya menghilang. Kali ini Turtle berhasil dikantongi oleh Yudu Red Giants cuma-cuma. Wow, itu respect buat Yams. Dia nunggu momentum pindah tadi ke situ untuk Kiboya dan berhasil menangkap keberadaan dari member-member Fnatic Onyx. Tapi Purple Buff juga akan direbut oleh Yudu Red Giants. Gak dikasih chance dan ternyata ada retributions dari Kyrie. Oke. Oh, tapi ada Mas Ade juga yang sedang watch party. Ade Skuy. Ade Skuy, halo Mas Ade, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan mendukung terus supaya tim Indonesia bisa lanjut sampai jauh di SPS. Sehat-sehat Mas Ade dah. Sehat-sehat Mas Ade dah. Aduh, tapi yang gak sehat kayaknya Keyboy. Terkena impact lagi dari Terror Revenge yang dilakukan. Yang dari tadi benar-benar menjadi momentum maker bagi teman-teman di Yudu Red Giants, memudahkan mereka untuk bisa langsung mendapatkan finishing touch. Ini susah sih sebenarnya untuk Fnatic Onyx bisa memegang lagi permainan ya. Karena mereka tertinggal lumayan jauh sekarang. Belum ada poin kill yang mereka kantongi juga. Dan semua Altar Turret lagi-lagi dihancurkan oleh Yudu Red Giants. Memudahkan Yudu Red Giants untuk invasi kedua buff dari Kyrie dan membuat Kyrie-nya semakin tertinggal. Tadi top 5 goldnya kelihatan banget ya DT. Kalau kita lihat Sekis nomor 1. Paling kaya Santero Jagat Raya Land of Dawn. Tapi untuk level juga terlihat perbandingannya 2 level sekarang. Kyrie ketinggalan 2 dari Sekis. Sama kayak di game pertama. Iya, ini bakal cukup sulit untuk Fnatic Onyx kontes di Lord pertama. Karena memang 30 detik menuju Lord pertama dan Yudu Red Giants sama seperti game sebelum-sebelumnya. Mereka bermain sangat disiplin, gak mau terlalu memajukan lane ke arah Fnatic Onyx. Mengingat dengan kondisi tertinggal 5.000 gold sekarang, memudahkan Innocent untuk mendapatkan item demi itemnya. Terlihat udah ada Golden Staff yang dibuild sebagai item ketiga dan juga Winter Crown di tangan Sikis. Gila sih, ini udah dengan ada Winter Crown ini menandakan bahwa nanti damage Kyrie gak akan masuk sepenuhnya. Bahkan ke-deny semua damage-nya dari Shadow Kill, tapi conceal gameplay coba untuk dilakukan di arah mid lane. Sementara Yums yang udah terlihat sebenarnya ini benar-benar sebenarnya makanya niat dari Fnatic Onyx langsung conceal. Dia mau coba untuk maju tapi sayangnya teman-teman dari Yudu Red Giants semuanya bisa jaga posisi. Iya, padahal tadi momennya dua member dari Yudu di atas. Dan itu adalah hal yang paling tepat dilakukan oleh Onyx, tapi I'm offended. Tapi lihat bagaimana Lassie Sanity nggak sempat keluar, tapi malah Kyrie yang kali ini dalam ancaman, tapi Lordnya dicuri dengan sangat baik oleh Kyrie. Keyboy dalam ancaman, masih ada flicker untuk mundur, Primal Watt dibuka, Innocent kali damage-nya sudah tidak terbendung, tapi Innocent terlalu offside, selesai sudah Innocent. Bahkan Purify yang digunakan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Pertukaran Kyrie dan juga Innocent membuat dari pertarungan tersebut masih equal bagi kedua tim. Wow, itu retributions yang sangat mahal dari Kyrie. Dia menyelinap, kuat shadow-nya on point, dan memang dirinya terpanis tapi setidaknya menjadi nyawa tambahan untuk Fnatic Onyx. Dan kali ini lihat Yudu Red Giants, mereka kehilangan sang marksman atau gold laner Innocent down karena terlalu dalam. Tapi Fnatic Onyx ini benar-benar bagus banget timingnya agar mereka bisa mengejar 3.000 gold yang ada. Ada nyawa, ada nafas sedikit, dan Kram kali ini bakal jadi target operasi. Lassie Sanity yang dibuka untuk menyelamatkan diri aja, tapi Keyboy kali ini benar-benar mendapatkan beberapa damage yang besar, terutama dari tubuh Stormy. Sehingga kali ini Lutfi pun menjadi garda keduanya. Hati-hati dengan adanya Spear of Destruction. Lutfi-nya tumbang, bahkan memaksa adanya satu konsil untuk mundur dari Fnatic Onyx. Wah, lagi-lagi Dominator's Descent ini yang membuat semua member Fnatic Onyx nggak bisa team fight yang jangka panjang. Karena damage yang dihasilkan oleh Stormy terlalu sakit. Mereka minim escapability. Jadi mau gak mau harus berhati-hati ketika ultimate dari Zast diaktifkan. Meskipun Lord pertama berhasil dihancurkan, tapi Fnatic Onyx
mereka masih tertinggal dari Yudo Red Giants. Hati-hati, Yamsea bakal segera lompat ke arah depan. Taruh defense connect. Keyboy lagi dan lagi harus meregang nyawa. Last Insanity udah siap sedia. Bahkan Keyboy masih ada Mramorwa, tapi lihat keadaan berbalik, ada Kairi dengan Shadow Kill-nya. Wow. Menghilang, Sekisnya harus juga menghilang di tangan teman-teman Fnatic Onyx. Dua player kali benar-benar berharga bagi mereka, dan mereka punya momentum yang bagus untuk mendapatkan lagi kelanjutan kehidupan ke arah outer turret dari mid lane. Stormy yang bakal coba untuk kejar. Suns berhasil mendapatkan hal tersebut. Yumsia bakal menjadi target operasi Black Shoes. Sudah cukup dari Suns. Mereka nggak mau inisiasi terlalu lebih. Itu momentum yang kita butuhkan, karena Fnatic Onyx kali ini mereka mengejar ketertinggalan. 2 poin kill yang dikantongi oleh mereka di awal-awal team fight memudahkan untuk Kairi dengan Blade of Despair-nya. Ini bisa semakin menyakitkan sebagai ujung tombak dari Fnatic Onyx. Dan Suns, say thanks dengan efek slow yang dihasilkan membuat member dari Yudo Red Giant gak bisa keluar dengan mudah dari area pertempuran. Ya jelas, dengan Ice Queen One, dengan Enchanted Talisman, cooldownnya makin cepat lagi bagi Suns. Dan angin segar akhirnya muncul, Dit. Ya, akhirnya kita bisa ngelihat bagaimana Fnatic Onyx bisa keluar dari tekanan yang terus-terusan digempur sama Yudo Red Giants. betul, itu yang kita nanti-nantikan, karena ini momentum untuk membalikan semua keadaan. Karena dengan Kairi yang sudah menyentuh level 15-nya, akan semakin mudah untuk bisa melakukan objektif kontes atas Yudo Red Giant yang kurang lebih selama 9 menit mereka yang menguasai permainan, Yo. Dan gua rasa kali ini Yam sudah nggak bisa terlalu gegabah mengejar ke arah Keyboy. Iya. Apalagi tadi udah dibalut sama Immortal dan dia terlalu masuk terlalu dalam dengan Tyrant Revenge-nya, sehingga Keyboy masih punya yang namanya Primal Ward buat kabur, dan akhirnya dibalesin semuanya tuh. Ya itu mungkin sekarang frontliner dari Fnatic Onyx, terutama Keyboy ataupun dari Ludwig, ini udah bisa menjadi the real frontliner karena teman-teman di belakangnya udah pada punya damage. Iya, itu yang tadi kita bahas pada saat drafting pace. Edit ini bisa menjadi hero yang bisa ngebait, dan ternyata terbukti 2 kali berhasil dilakukan oleh Keyboy, membuat momentum dari Yudo Red Giants sedikit demi sedikit semakin pudar. Iya, ini sedikit tersenyum untuk kita ya melihat kebangkitan dari Onyx dan lihat bagaimana Kram yang bakal segera diincar begitu saja. Last Insanity defensif sudah cukup untuk membuat dari Kramnya kabur di saat ada Lord yang muncul, Lord Enhance. Dan ini bagus banget karena yang dibutuhkan adalah mengincar EXP-nya supaya nggak ngegangguin ke lini paling belakang. Tanpa ada Efraga Armor, ini membuat dari Fnatic Onyx harusnya semakin semangat lagi untuk bisa menembus ke arah Lordnya. Black Shoes dibuka, Kram yang kali ini mencoba untuk mengejar ke arah paling depan. Ada Keyboy mencari momentumnya, tapi hati-hati dengan detonator yang dilakukan oleh Stormy. Ini bakal berbahaya. Last Insanity dibuka, retribution dari Kairi yang begitu on point, membuat Lord yang didapatkan oleh Fnatic Onyx. Tapi Ludwig benar-benar terkena impact dari Innocent. Dan lihat bagaimana Spirit of Destruction WON berjalan. Shadow Kill tidak terasa, tapi lihat bagaimana cewek Liket Pulse yang masuk ke dalam Innocent, tapi ceweknya tetap bisa ditumbangkan. 2 ditukar 1. Kairi sang penyelamat 2 kali steal the Lord, dan kali ini Enhance Lord berada di tangan dari Onyx, dan mereka masih dengan 3 membernya available untuk bisa memberikan efek kejut balasan di bagian bottom lane dengan backupan dari Keyboy dan juga Suns di bagian bottom lane. Ini Lordnya harusnya bisa dikawal agar nggak dihilangkan dengan begitu mudah oleh Kram. Kram nggak punya immortality dan berhasil ditangkap. Ya, onward Earth Shatternya connect. Masih ada Black Shoes, tapi hati-hati dengan Sekis di arah samping yang udah siap untuk membuat dari Keyboy dalam keadaan tidak baik-baik saja. Keyboynya bakal disikat habis. Walaupun Lordnya pasti berjalan, tapi ini bukan hal yang baik untuk Fnatic Onyx. Bahkan Kairi yang coba untuk hadir, membalaskan dendam ketika Keyboy ditumbangkan, tetap tidak bisa berbuat banyak. Ya, lagi-lagi Lord bahkan dihancurkan sebelum mendekat ke area turret dari Yudo Red Giants. Terlalu kuat pertahanan yang mereka miliki, terutama dengan X-Borg dari Kram. Fire Missiles-nya luar biasa. Dan kita membahas dari segi replaynya, lihat momentum yang begitu pas. Meskipun Kram membuka Last Insanity, tapi lagi-lagi Kairi sempat retribution sebelum terkena efek knock up dari Lord. Dan menjadi Lord yang begitu mahal karena mampu memperpanjang nyawa dari Onyx di game ketiga. Meskipun ada momentum Ludwig, I'm offended karena 2 member tapi nggak ada follow up di sana, dan ini agak sedikit terlalu overcommit dari Innocent. Dia punya WON tapi dia nggak sadar seberapa banyak damage yang dihasilkan oleh Fnatic Onyx bisa juga menghilangkan nyawa darinya. Tapi itu malah team fight yang bagus buat Yudo Red Giants sih menurut gua. Karena setelah dia melakukan satu Spirit of Destruction, dia coba untuk pancing semuanya.
Ya memang dia tumbang, tapi pertukaran cewek juga ikut hilang. Karena Iya. rekan-rekan dari Yudora Giants juga siap untuk nge-backup ke arah sosok Innocent. Dan ada Vin, El Sapu Jagat yang juga lagi nonton. Halo El Sapu Jagat. Waduh, ada sebutannya tuh sekarang ya. Tapi kita kembali ke dalam game ya. Meskipun dua Lord dikantongi oleh Fnatic Onyx, mereka masih belum bisa mengejar ketertinggalan gap gold yang ada. Iya. Masih terpaut 1000 gold, nggak terlalu berarti sebenarnya di menit ke-15 super late game. Ada di game ketiga dan ini menjadi game yang sangat-sangat dramatis pastinya untuk kedua belah tim. Mengingat dari tadi selalu hard untuk team fight yang ada dilakukan di game ketiga. Karena memang berat juga ya ketika lo tadi, tapi kehilangan member-member, mereka juga nggak dapetin beberapa objektif pula dari Lord tersebut. Mereka malah kehilangan dua, terutama dari cewek sebagai damage dealer, kehilangan frontliner dari Lutfi-nya. Sehingga dari Fnatic Onyx tadi ya, 2 kali Lord yang didapatkan itu benar-benar Lord giveaway aja. Dan Yudora Giants melakukan defensive maneuver yang cukup baik. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka dalam tekanan. Innocent terutama yang tahu betul sebagai damage dealer dia harus apa. Dia masuk ke belakang, incer juga sama-sama damage dealer ya cewek atau enggak Kairi. Iya, ini masalahnya Lordnya akan coba dikontes lagi. Apakah masih menjadi milik dari Fnatic Onyx dan Terrence Reigns dibuka? Oh, Tyrone versi Connect, tapi lihat bagaimana Sasega selamat. Lutfi dengan flicker, bahkan cewek kali ini mode ke arah Wolf Transformation yang mencoba untuk kabur. Lassi Saditinya gagal mendapatkan poin ke arah cewek, tapi double kill yang berhasil dikantongin lagi oleh Innocent, membuat dari Suns dan Lutfi pun tumbang seketika. 3 immortality yang dikantongnya oleh Yudora Giants mempersulit Onyx untuk bisa memenangkan team fight di area river sana. Dan kali ini akhirnya tidak akan ada kontes dari Fnatic Onyx. Dan di sisi Kram? tengah ada pick off yang terjadi ke arah Kram. Dan akhirnya Kram menjadi tumbal pertempuran barusan karena Lord akan dipegang oleh Yudora Giants. Kram yang menghilang, frontlinernya tidak ada di saat Lord yang akan segera muncul. Setidaknya ada pertukaran yang dilakukan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx untuk match ataupun dari pertempuran barusan. Masalahnya ini Lord yang akan hadir di detik ke-40, di mana Kram juga tinggal sisa 10 detik lagi gitu. Mereka tinggal nggak jalanin wave-nya, tinggal nunggu Lordnya hadir beserta dengan Kram. Akan ada 5 member dari Yudora Giants yang bisa commit untuk menghancurkan best threat dari Fnatic Onyx. Dan lihat nih, siapa lagi yang lagi watch party? Ada Koko Max. Nih lu juga ada Max. Nih lu juga ada Max. Katanya tadi nggak ada, kok sekarang ada? Kenapa ini, Bang Max? Coba dah, jawab jujur. Tadi katanya nggak ada soalnya. Tadi komplain katanya ini gue juga ada katanya gitu. Oh iya kalau komplain ada deh, sekarang deh dikasih deh. Oke. Tapi balik ke arah game, kita masih punya Suns sebagai high ground defender dengan Magic Shockwave-nya, dengan adanya Angry Gloom juga. Dan lihat bagaimana Lord begitu cepat dan instan dihilangkan. Wave minionnya juga berjalan dengan baik untuk Fnatic Onyx. Dan lihat bagaimana ceweknya berhasil mendapatkan storm yang udah tidak dibalut apapun. Last Insanity dibuka. Lihat bagaimana teman-teman dari Fnatic Onyx udah siap untuk menjegal kepergian dari Kram. Tapi Kramnya masih bisa mundur dengan adanya Fraga Armor yang pecah. Iya, dan wow, ini defense dari Fnatic Onyx ya, terutama mengandalkan Lilia dari Suns benar-benar sulit untuk bisa ditembus oleh Yudora Giants. Memang Lordnya belum evolve, tapi terlihat hanya bisa mengikis setengah HP dari base turret mid lane saja. Dan kali ini Fnatic Onyx memegang kendali permainan di area mid lane. Oke. Dari spekulasi yang dilakukan oleh Lutfi unoffended-nya, belum mengenai siapa-siapa. Kram yang kali ini benar-benar harus berada di arah depan. Kehilangan lagi dan lagi Fraga Armor. Terima kasih banyak kepada Suns. Damage burst yang dihasilkan, damage per secondnya ini benar-benar menghasilkan hasil yang baik terus-terusan. Ya, kalau kita bahas untuk item build-nya, menit 19 harusnya semua udah full item build. Kita bahas Kairi, ternyata War Axe yang dituju sebagai item yang bisa menambahkan 10% cooldown reduction tambahan, Hunter Strike, Blade of Despair, bahkan Endless Battle. Wow, 30 cooldown reduction didapatkan dari semua item build yang dia butuhkan. Dan lihat, dengan adanya Thunder Belt di menit ke-19, ini harusnya membuat cewek bakal punya hybrid defense yang besar banget sih, yo. Ya, udah jual sepatu juga ya, langsung ganti ke arah Windtalker untuk bisa punya movement speed, punya attack speed juga, dan siap untuk menghancurkan turret-turret yang ada. Tapi hati-hati, sekarang adalah bisa jadi game siapa aja. Keyboy dengan Archater yang udah dibuka, terus memberikan informasi Yums di mana. Karena sekalinya Yums ada, ini bakal bahaya dengan Tyrell secara defense ya.
Orange buff memang masih available, tapi purple buff yang dituju terlebih dahulu. Onward Earthshatter Udah dilakukan. mulai connect dan Kram yang tidak terbalut immortality benar-benar terkikis habis dari segi SP-nya. Waduh, Kram yang lagi. kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, dipaksa untuk mundur. Ada Sans yang udah siap di arah belakang. Kramnya udah kehilangan dari Flaga Kairi? Armor. Tiba-tiba Kairi hadir, tapi Kairi kehilangan immortalnya karena terrest dari fase connect. Dan bakal lihat bagaimana ada shadow kill yang dilakukan. Kairi yang still alive dan bahkan Kram yang menghilang, tapi tidak ceweknya menghilang. Luffy bakal menyusul sesaat lagi dan Luffy outplay yang dilakukan. Yums yang menghilang, dua ditukar satu, tapi Keyboy pun juga dieliminasi dengan baik oleh Innocent. Allahu Akbar, Lutfi berhasil melakukan outplay yang luar biasa, membuat momentum dari Yudo Red Giant sekarang menghilang. Mereka hanya tersisa 3 member saja, dan mampukah Fnatic Onyx ini bisa memegang kendali ke arah Lordnya? Karena dengan gak ada 2 hero front lane dari Yudo Red Giants, mereka bisa loh untuk kontes lagi di Lord yang keempat. Dan mereka punya damage dealer dari Innocent yang udah cukup cepat untuk bisa melakukan Lord. Tapi hati-hati, mereka nggak ada badan. Mereka hanya ada Sekis, dan Sekis sang pemegang Retribution pula. Cewek yang sesaat lagi akan hadir, ini yang benar-benar dibutuhkan sih. Sang damage dealer tambahan, walaupun mungkin dari power dari Roger itu sendiri udah lumayan fall off harusnya di mid to the late game seperti ini. Iya. Tapi dengan dia punya Sky Piercer, ini benar-benar membuat dari cewek harus menjadi finishing touch ataupun menjadi striker utama bagi Fnatic Onyx nantinya di arah belakang. Masalahnya sekarang Lordnya udah langsung di all in oleh Yudo Red Giants, dan memang Sans terlihat dari Nightmare Respawn. Keyboy? Kairi di bagian belakang, ada Alma Vendetta yang dibuka. Nice banget Alma Vendetta menuju ke arah Kram kembali. Bahkan dengan ada konsil. Wih. Ada Terror Revenge kembali yang connect. Keyboy dalam ancaman. Retribusi siapa yang akan lebih baik karena sekarang Sekis Lab berhasil mengambil ke arah Lord Evolve. Dan bakal lihat bagaimana Luffy terus memberikan badannya, terus memberikan semua yang dia punya, tapi Kram yang akhirnya menghilang. Kairi juga selamat. Walaupun dari Shadow kali dibuka, tapi damage terbagi ke arah semua player Yudo Red Giants. Masalahnya di bagian atas ada wave minion yang belum sempat dikontrol oleh Fnatic Onyx. Mereka kehilangan best rate tanpa ada penjagaan, dan kali ini 3 lawan 3. Tapi lagi-lagi dengan Sans menggunakan Lia, mampukah tetap mempertahankan best rate mid lane mereka? Sama-sama dua yang hilang. Dan ini membuat dari Fnatic Onyx dalam keadaan yang cukup tertekan. Masih ada sosok Zaz yang berbahaya, masih ada Sans yang bisa menjadi satu high ground defender, masih ada Black Shoes yang dikeluarkan, tapi Spear of Alpha Sans yang menghilang pula. Cewek tinggal sedikit lagi SP-nya, bahkan coba untuk dipukulnya, bahkan best turretnya terbuka lebar. Luffy kehilangan immortality, dan Luffy yang mencoba untuk menyelamatkan diri dan tidak bisa. Yudo Red Giants lah masih mempertahankan 122 hari kemenangan mereka. Masih